Di video ini saya ingin menunjukkan langkah-langkah bagaimana mengumpulkan penelitian terdahulu. Biar kita penelitiannya fokus dan efisien. Ya, sebelum kita mulai penelitian, maka ini adalah langkah-langkahnya. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa dulu buka Scopus. Saya yakin teman-teman di sini sudah bisa buka Scopus. Dan yang kedua adalah ketikkan kata kunci. Nah, kata kunci ini adalah sesuatu yang ingin kita cari. Misalkan tentang zakat, atau misalkan tentang green sukuk, atau misalkan tentang apapun itu. Itu namanya kata kunci. Nah, yang berikutnya adalah membaca abstraknya. Di sini kalau misalkan kata kuncinya itu ada di dalam abstraknya, kita baca tuh apakah banyak kata kuncinya atau kata kunci itu menjadi sesuatu yang penting di abstrak itu. Nah, berikutnya kalau misalkan sudah kita baca abstraknya, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk langsung ke hipotesis. Nah, apa sih hipotesis itu? Hipotesis ini menjelaskan dugaan variabel, ya, dugaan variabel Y dan variabel X. Ini kalau misalkan kuantitatif ya, ini khususnya kuantitatif ya. Kuantitatif. Nah, apa itu variabel Y? Apa itu variabel X? Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Nah, biasanya ya variabel Y itu hanya satu. Nah, variabel Y itu hanya satu dan variabel X itu biasanya bisa banyak. Ya, ini ada persamaan statistiknya begini, A sama dengan beta B1 X1 gitu ya, misalkan tambah beta 2 X2 tambah error misalkan. Nah, ini X itu atau variabel yang mempengaruhi itu bisa berubah-ubah atau bisa banyak gitu ya. Nah, makanya carilah variabel dalam penelitian itu yang hipotesisnya sama dengan yang kita cari, atau variabel Y. Fokusnya di variabel Y-nya, bukan di variabel X-nya. Kalau misalkan variabel Y-nya artikel itu sama dengan yang kita cari, berarti itu kita bisa masukkan ke dalam tabel kita. Nah, di sini ada contoh nih ya, variabel penelitian variabel Y-nya seperti apa. Kita lihat di sini ada satu artikel. Mana ini abstrak ya, kalian harus baca dulu abstraknya. Ini tentang apa gitu ya. Nah, kalau udah cocok, masuk ke hipotesis. Nah, ini adalah hipotesis yang ada biasanya H1, H2, H1, H2. Nah, coba lihat di sini. Ini adalah variabel hipotesis ya. Coba kita lihat di sini hipotesisnya. Ini saya save dulu biar bisa dicoret-coret. Simpan di Google Drive aja, simpan. Nah, ini ya. Jadi yang namanya hipotesis itu pasti menjelaskan hubungan antara variabel Y dengan variabel X. Nah, di sini variabel Y itu biasanya adanya di belakang ya. Ini variabel Y nih. Si behavioral intention itu adalah variabel Y. Ini adalah variabel Y-nya. The religiosity has positive effect on customer behavioral intention. Berarti di sini variabel X-nya apa? Adalah religiosity. Si religiosity ini punya hubungan terhadap behavioral intention. Ini adalah hipotesis 1 ya. Jadi kalau misalkan kita artikelnya mencari tentang intention, maka carilah nanti di artikel-artikel lain yang variabel Y-nya juga adalah behavioral intention. Gitu. Kalau misalkan variabel Y-nya di artikel yang lain yang kalian temukan itu bukan behavioral intention, maka ya dibuang aja gitu ya. Berarti itu tidak masuk ke dalam tabel kita. Nah, berikutnya di hipotesis 2 sama, lihat ini ya. Variabel Y-nya adalah apa? Behavioral intention juga. Ini adalah variabel Y. Sedangkan variabel X-nya di sini apa? X2 ini berarti image mediates the relationship between religiosity. Oke, di sini ini udah masuk ke dalam variabel mediasi ya, tapi nggak apa-apa. Ya. So ini bukan X2 sebenarnya, dia hanyalah variabel mediasi ya, dia memperkuat saja atau dia adanya posisinya di tengah.
Intinya tetap variable Y-nya adalah behavioral intention. Coba di H3. Nah, coba kita lihat lagi. Di sini trust relationship between religious and oke, jadi ada apa namanya mediasi. Trust ini sama dengan memperkuat hubungan antara religiosity dengan variable Y-nya adalah intention. Jadi kalau misalkan saya gambarkan gitu ya, ini ada variable Y, ini ada variable X, ini hubungannya ya. Ini karena posisinya adalah mediasi ya. Jadi di sini ada apa namanya variable tengah-tengah, yaitu ada trust dan ada image ya. Tapi intinya adalah Y-nya itu adalah si behavioral intention. Nah, maka carilah artikel-artikel yang apa namanya Y-nya itu adalah behavioral intention. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke tahapan berikutnya ya, yaitu mulai buat tabelnya. Ya, tadi kan Y yang kita cari itu adalah behavioral intention, berarti kita buat aja tabelnya sekarang ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel yang dibuat ya. Kalau teman-teman mau lihat seperti ini, Dropbox. Nah, ini. Oke, kita sekarang lihat di sini yang menjadi Y mana nih? Yang menjadi Y adalah komitmen ya. Trust berhubungan kepada komitmen. Ya, trust berhubungan kepada intimasi. Berarti di sini trust mempengaruhi komitmen, trust mempengaruhi intimasi, gitu ya. Oke. Atau contoh lain. Nah, di sini variable Y-nya adalah bank performance. Coba teman-teman lihat di sini ya. Ini bank variable Y-nya semuanya adalah bank performance atau performance bank. Financial performance, Islamic bank performance, semuanya performance. Ya, tapi X-nya kan bisa beda-beda. Ada Sharia conformity, represent segala macam. Intinya adalah kesamaan itu dilihat dari variabel Y-nya. Seperti itu. Baik, begitu. Silakan, selamat mengerjakan dan selamat mengumpulkan minimal ya 20 sampai 25 artikel yang variabel Y-nya itu sama ya. Jadi sekali lagi saya ulang. Yang pertama adalah kita buka Scopusnya, yang kedua ketikkan kata kunci, fokus di variabel Y-nya. Variabel Y-nya yang akan kita cari ya. Baca abstraknya. Dari abstrak itu kita tahu screening kasar awal ya, tujuan penelitian ini apa, metodologinya apa. Lalu kemudian langsung aja ke hipotesis, lihat variabel Y-nya apa. Kalau misalkan variabel Y-nya sama dengan variabel Y-nya kita, maka itu kemungkinan besar kita masukkan ke dalam tabel. Tapi kalau misalkan tidak, ya berarti cari lagi artikel yang lain yang variabel Y-nya itu sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.